Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita. Wah, saya benar-benar excited banget nih hari ini karena kita bakal ngebedah konsep yang luar biasa deep dari materi pengajaran 24 Mei kemarin. Kita bakal ngomongin soal Pentakosta dan spesifiknya tentang apa yang sering disebut sebagai ruang atas. Kalau kalian ngikutin topik ini, kalian pasti tahu ada banyak banget wawasan keren soal dinamika kuasa, persiapan spiritual, dan apa sih artinya nerima sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Semua konsep ini udah disusun secara luar biasa di sumber materi kita hari ini dan kita bakal kupas tuntas, lapis demi lapis. So yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita langsung masuk aja nih ke intinya. Coba bayangin, sebuah mobil yang super mewah. Kalian bisa bayangin lah ya, interior kulitnya yang premium, desainnya yang aerodinamis banget, terus mesinnya yang super canggih di balik kapnya. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan besar nih. Secanggih apapun mesin mobil itu, kalau nggak ada bensinnya sama sekali, buat apa? Ya kan? Jawabannya simpel banget, mobil itu cuma bakal jadi barang pajangan, nggak bisa kemana-mana. Nah, sumber materi kita tuh pakai analogi mobil mewah ini. Dan jujur ini powerful banget. Kenapa? Karena banyak banget orang Kristen zaman now yang pengen banget punya kuasa dalam hidup mereka. Mereka pengen mesin yang kuat. Tapi sayangnya, mereka seringkali nggak punya bahan bakarnya. Atau bahkan nggak bersedia bayar harga buat dapetin bahan bakar itu. Jadi, inti argumennya tuh belak-belakan banget. Roh Kudus itu bahan bakarnya, dan ruang atas itu pom bensinnya. Sederhana kan? Mari kita bedah metaforanya. Di teks kuno, Yesus itu benar-benar ngejanjiin Roh Kudus sebagai bahan bakar mutlak buat para pengikutnya. Ini tuh sumber energi esensial yang bikin semuanya bisa jalan. Tapi, dan ini bagian yang benar-benar krusial ya, dia juga netepin satu syarat lokasi yang spesifik banget buat ngisi bensin ini. Lokasinya di mana? Di ruang atas. Dan ruang atas ini bukan cuma sekedar kiasan puitis loh. Ini secara harfiah adalah stasiun pengisian yang diwajibkan buat mereka yang pengen tangkinya full. Kalian nggak bisa dapat bahan bakar ini di sembarang tempat. Kalian harus datang ke stasiun yang tepat. Paham ya maksudnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Makna sebenarnya dari kata menontes, bergerak melampaui ruang transit. Kita bakal narik mundur sedikit ke dimensi historis dan teologis dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13. Sang penulis, Lukas, tuh nggak asal pilih kata loh waktu nyatat kejadian ini. Dia sengaja banget milih satu kata Yunani yang bobotnya tuh berat dan bermakna dalam banget untuk ngegambarin tindakan yang dilakuin sama orang-orang di ruang atas itu. Kata yang dia pakai adalah kata menontes. Yuk kita bedah. Gini, konsep modern kita soal tinggal tuh kadang kasual banget kan? Kita mungkin mikir, tinggal tuh ya kayak datang ke acara ibadah sejam, duduk manis, terus pulang. Selesai. Tapi kata menontes ini nuntut sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Kata ini tuh ngegambarin sebuah aksi menetap secara permanen. Literally menetap. Ini soal settle down atau mendirikan sebuah markas besar. Mereka tuh nggak cuma nunggu opsi lain atau sekadar chill di sana. Mereka benar-benar nancepin akar dan ngejadiin ruangan itu sebagai pusat komando utama mereka. Dari sini kita bisa lihat kontras yang lumayan tajam nih. Coba kita renungin sebentar. Pendekatan yang sering kali salah adalah kita cuma sekedar mampir. Kita ngejadiin hadirat Tuhan itu ibarat ruang transit doang. Jujur aja, gampang banget kan buat kita memperlakukan Tuhan kayak layanan drive-thru? Kita datang pas lagi butuh manajemen krisis yang cepet, dapat solusinya, terus langsung pergi gitu aja pas masalah selesai. Nah, kebalikannya adalah kata menontes tadi, menetap, dan ngejadiin hadiratnya itu kediaman permanen. Sumber pengajaran kita tegas banget bilang kalau Roh Kudus nggak akan menuhi orang yang cuma hobi mampir. Dia tuh nyari orang-orang yang berani buat benar-benar menetap di sana. Lanjut ke bagian kedua, resep 3 pilar. Cetak biru dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kalau tadi kita udah bahas kenapanya, sekarang kita beralih ke bagaimananya ya. Tepatnya, apa sih yang sebenarnya dibangun sama gereja mula-mula di dalam ruangan itu buat persiapan? Jawabannya berkaitan dengan angka 10. Bayangin, selama 10 hari penuh di ruang atas itu, orang-orang ini sama sekali nggak ngabisin waktu buat debat teologi yang ribet-ribet. Mereka juga nggak sibuk meeting panjang buat nyusun strategi marketing atau kampanye publik. Nggak. Fokus mereka benar-benar eksklusif 100% cuma buat satu hal, persiapan diri. Mereka sadar betul kalau mesin mereka ini harus benar-benar ready sebelum bahan bakarnya dicurahkan. Nah, yang menarik banget dari sini adalah kita mulai ngelihat pilar-pilar persiapan mereka. Pilar yang pertama itu proskartereo. Ini kata Yunani yang artinya bertekun, pantang menyerah, dan gak goyah. Dengar ya, ini bukan tipe doa yang diucapin sekali terus udah dilupain, sama sekali bukan.
Ini tuh ketekunan yang intens banget. Mereka bertahan, mereka terus fokusin hati dalam doa, bahkan ketika jawabannya belum kunjung turun dari langit. Ini yang namanya punya daya tahan spiritual. Lalu pilar yang kedua adalah homotumadon, yang artinya sehati atau bersatu padu. Fakta menarik nih buat kalian. Kata spesifik ini muncul sampai 10 kali loh di kitab Kisah Para Rasul. Terus pertanyaannya, kenapa sih kesatuan ini sepenting itu? Karena begini, materi kita nekenin banget kalau perpecahan itu secara fundamental bakal ngeblokir aliran Roh Kudus. Titik. Persatuan itu satu-satunya wadah yang bisa nampung kuasa Tuhan. Kalau ada perpecahan sedikit aja, kuasa itu nggak akan pernah bisa ngalir. Jadi, kalau disimpulin, formula komplitnya itu butuh ketiga elemen ini bareng-bareng. Fondasi ruang atas itu dibangun di atas. Pertama, ketekunan. Kedua, kesatuan. Dan yang ketiga ini nggak kalah penting, kesetaraan. Di ruang atas itu semuanya dilakuin bener-bener bersama-sama. Nggak ada yang namanya superstar, nggak ada sistem kasta. Para rasul yang mimpin, perempuan-perempuan yang melayani, bahkan Maria Ibu Yesus, semuanya punya posisi yang 100% setara di hadapan tahta Tuhan. Ego, status sosial, semuanya benar-benar ditanggalkan di depan pintu. Masuk ke bagian ketiga, siap untuk diisi. Langkah praktis untuk minggu ini. Oke, sejarah ini emang luar biasa mengagumkan. Tapi apa relevansinya buat kita hari ini? Mengutip Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sumber materi kita ngingetin sebuah poin yang tajam banget. Kuasa ini, baptisan Roh Kudus ini, bukanlah tujuan akhirnya. Kuasa tersebut itu eksklusif banget diberikan cuma sebagai bahan bakar buat penginjilan. Tujuannya supaya kita bisa jadi saksi. Jadi ini tuh soal dapat perlengkapan buat action. Nah, buat ngaplikasiinnya ada 3 langkah super praktis yang bisa langsung kalian lakuin minggu ini juga. Langkah pertama, pilih ruang atas kalian sendiri. Coba temuin dan tetepin satu tempat dan satu waktu di mana kalian gak cuma mampir, tapi beneran komitmen buat menetap, berdoa secara konsisten. Langkah kedua, evaluasi hati kalian. Coba cek masih ada gak sih ketidakmengampunan atau ego yang nyelip? Buang jauh-jauh halangan itu, soalnya Roh Kudus gak bisa menuhi ruang yang udah penuh sama ego kita sendiri. Kita butuh hati yang bersih buat bisa benar-benar sehati. Dan langkah ketiga, minta dengan kehausan yang tulus. Tolong, jangan berdoa cuma karena itu rutinitas. Berdoalah dengan satu kesadaran penuh kalau tanpa bahan bakar ini, kita tuh ibarat prajurit hebat yang maju perang tapi nggak bawa senjata sama sekali. Dan akhirnya, ulasan kita sampai di satu pertanyaan yang menurut saya sangat menggugah ya. Kalau Roh Kudus itu benar-benar bahan bakar utama buat hidup kalian, sudahkah kalian nyediain tangki yang bersih dan menetap di tempat yang tepat buat nerima bahan bakar itu hari ini? Coba deh, biarin pertanyaan ini bergema sebentar di pikiran kalian. Ingat selalu, mobil semewah apapun nggak akan bawa kalian kemana-mana kalau tangkinya kosong. So, jadikanlah hati kalian seperti ruang atas yang terbuka. Bersedia buat bertekun, bersatu, buang semua ego, dan benar-benar menetap di hadiratnya. Makasih banget udah nemenin saya ngebedah topik sedalam ini. Semoga ulasan ini ngasih perspektif baru buat kalian. Dan sampai jumpa di pembahasan topik seru kita selanjutnya.